Andre, pria mapan berusia 28 tahun, baru saja kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun di luar negeri. Hidupnya terasa lengkap saat ia bertemu Kirana, wanita muda sederhana yang memesona dan membuat hatinya berdebar untuk pertama kalinya sejak lama. Tapi kisah cinta mereka tidak semulus yang dibayangkan. Tanpa sepengetahuan Andre, sang ayah, Arman, seorang duda tampan yang disegani banyak orang, juga jatuh hati pada Kirana. Bahkan hubungan mereka sudah terjalin lebih dulu dalam diam. Ketika kenyataan itu terungkap, hubungan ayah dan anak berubah menjadi medan pertempuran yang tak terhindarkan. Yang tak mereka tahu, Kirana menyimpan sebuah masa lalu kelam yang berkaitan erat dengan keluarga Andre. Dan ketika rahasia itu terbongkar, cinta berubah menjadi bencana yang memecah belah semuanya. Langit Jakarta masih mendung saat Andre menginjakkan kakinya di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah hampir 8 tahun ia tidak kembali ke Indonesia sejak melanjutkan kuliah dan bekerja di London. Wajahnya tegas, berambut hitam pendek rapi, mengenakan jas abu-abu yang membuatnya tampak seperti pebisnis muda mapan. Ia menarik koper hitamnya sambil memandangi lalu lalang orang-orang yang lalu keluar masuk terminal. Teleponnya berdering. Nama di layar. Papa, Arman. Andre menjawab. Halo, Pak. Aku sudah sampai. Bagus. Supir sudah menunggu di depan pintu kedatangan. Kita makan malam di rumah. Ya, banyak yang harus kita bicarakan. Andre tersenyum tipis. Baik, Pak. Sudah sejak kematian ibunya 2 tahun lalu, hubungan Andre dan Arman agak renggang. Bukan karena konflik besar, tapi karena jarak dan waktu yang membiasakan mereka hidup sendiri-sendiri. Namun kali ini, ia pulang bukan hanya untuk menjenguk ayahnya, melainkan untuk mulai mengambil alih sebagian bisnis keluarga yang bergerak di bidang properti dan yayasan sosial. Rumah keluarga Adinata. Malam itu, Andre tiba di rumah besar mereka di kawasan elit Pondok Indah. Rumah 2 lantai bergaya klasik modern itu berdiri megah seperti dulu, hanya saja terasa lebih sepi. Arman, ayahnya, sudah menunggu di ruang makan. Usianya 55 tahun, rambut mulai memutih di sisi, namun masih gagah dengan tubuh terawat dan sorot mata tajam. Ia mengenakan batik lengan panjang dan menyambut Andre dengan pelukan singkat. Selamat datang kembali di rumah, katanya singkat, tapi hangat. Selama makan malam, mereka membicarakan hal-hal umum. Tentang proyek perumahan baru di Bogor, tentang pengelolaan yayasan yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu, dan tentang posisi Andre yang akan mulai memimpin beberapa divisi strategis. Besok kamu ikut aku ke acara yayasan. Ya, kita bagi bantuan untuk panti asuhan di Cibubur, kata Arman. Andre mengangguk. Tentu, aku juga ingin lihat langsung kegiatan sosial kita. Lagi pula, rasanya sudah waktunya aku belajar lebih banyak dari Papa. Pertemuan pertama dengan Kirana. Keesokan harinya, Andre mengikuti ayahnya ke sebuah kegiatan sosial di panti asuhan sederhana di Cibubur. Mereka membawa bantuan kebutuhan pokok, buku, dan alat tulis. Anak-anak kecil menyambut mereka dengan senyum ceria dan lagu selamat datang. Namun yang paling menarik perhatian Andre bukanlah anak-anak itu, melainkan seorang wanita muda yang sedang membagikan buku kepada mereka sambil tersenyum. Perempuan itu mengenakan blus putih dan celana bahan hitam. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Tapi sorot matanya jernih dan teduh, berbeda dari kebanyakan perempuan yang pernah Andre temui. Siapa dia? Tanya Andre pelan pada seorang relawan. Oh, itu Mbak Kirana, koordinator lapangan di yayasan. Dia salah satu orang kepercayaan Pak Arman. Andre mengangguk, hatinya sedikit terusik. Ketika acara hampir selesai, Kirana menghampiri mereka. Ia bersalaman dengan Andre. Selamat datang, Mas Andre. Akhirnya ketemu juga. Kami sudah sering dengar cerita soal Mas dari Pak Arman. Semoga yang baik-baik saja, jawab Andre sambil tersenyum. Kirana tertawa kecil. Yang lucu-lucu juga, sih. Senyum itu, tawanya, kesederhanaan dan ketegasannya dalam berbicara. Andre merasa ada yang berbeda. Sepanjang perjalanan pulang,
Wajah Kirana terus muncul di pikirannya. Sikap ayahnya yang aneh. Beberapa hari setelahnya, Andre mulai bekerja di kantor yayasan. Ia lebih sering melihat Kirana. Terkadang mereka rapat bersama, kadang hanya bertemu di pantry. Namun Andre mulai memperhatikan sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Setiap kali nama Kirana disebut, ayahnya menjadi lebih tenang, bahkan kadang melamun sebentar sebelum kembali bicara. Suatu malam, saat Arman sedang mandi, Andre tanpa sengaja melihat laci meja kerja ayahnya terbuka. Di dalamnya ada sebuah kotak kecil bludru merah. Ia membukanya. Isinya, cincin berlian wanita. Di bawah kotak itu, ada secarik foto. Kirana, tersenyum, berdiri di taman yayasan. Andre menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Apa maksud semua ini? Pikiran yang tidak mau diam. Malam itu Andre tidak bisa tidur. Banyak kemungkinan bermain di kepalanya. Apakah Kirana punya hubungan khusus dengan ayahnya? Apakah mereka berpacaran? Tapi Kirana tak pernah menunjukkan itu. Ia selalu profesional, tidak pernah genit, dan tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki hubungan dengan pria manapun. Atau, mungkinkah ayahnya menyukai Kirana diam-diam? Besoknya, Andre mengajak Kirana makan siang berdua di kafe dekat kantor yayasan. Mereka ngobrol banyak hal, tentang kehidupan sosial, cita-cita Kirana yang ingin membangun sekolah gratis di desa, bahkan tentang masa kecilnya yang cukup sulit. Mas Andre serius banget nanya-nanya kayak gini, kata Kirana sambil tertawa. Andre tersenyum. Aku cuma suka cara kamu berpikir. Rasanya jarang banget nemu orang seperti kamu. Wajah Kirana sedikit merah, tapi ia tidak menjawab. Itulah pertama kalinya Andre benar-benar sadar. Dia jatuh cinta. Sinyal bahaya. 2 hari setelahnya, saat Andre ingin mengajak Kirana makan malam, ia tidak menemukan Kirana di kantor. Beberapa staf bilang Kirana keluar lebih awal. Malamnya, saat Andre pulang ke rumah, ia melihat hal yang membuatnya terdiam di depan pintu. Mobil ayahnya baru saja masuk halaman. Dari sisi penumpang, keluar Kirana. Mereka terlihat berbicara serius. Kirana mengangguk pelan, lalu membungkuk hormat sebelum berjalan menuju ojek online yang menunggunya di depan gerbang. Andre bersembunyi di balik tembok taman. Dadanya sesak. Ayahnya dan Kirana? Di dalam kamar, Andre memandangi cincinnya sendiri yang sudah ia beli diam-diam. Ia berniat memberikannya minggu depan saat akhir pekan di luar kota bersama Kirana. Tapi sekarang, semua rencana itu tampak seperti lelucon. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andre benar-benar tidak tahu, harus percaya pada perasaan, atau logika? Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa lebih berat untuk Andre. Ia masih belum mengonfrontasi ayahnya, dan belum juga bicara dengan Kirana. Semua terasa canggung, bahkan di kantor yayasan tempat mereka biasa bertemu. Setiap kali berpapasan, Andre hanya memberi senyum singkat, padahal biasanya mereka akan berbicara lebih lama. Andre menyimpan pertanyaannya sendiri. Apa hubungan ayahnya dan Kirana? Mengapa Kirana tidak pernah menyebutkan soal itu? Dan yang paling membuatnya bingung, apakah Kirana tahu bahwa Andre memiliki perasaan padanya? Jawaban dari semua itu tak kunjung datang. Obrolan yang menggantung. Hari Jumat siang, Andre sengaja menunggu Kirana di depan ruang rapat. Ia menunggu hingga semua orang keluar, lalu menghampirinya. Kirana, ada waktu sebentar? Tanyanya. Kirana tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka pergi ke taman belakang kantor, tempat yang cukup sepi dan tenang. Aku cuma mau tanya satu hal, ucap Andre sambil duduk di bangku panjang. Kamu dekat sama papa, ya? Kirana tampak terkejut. Ia menatap Andre sejenak sebelum menjawab. Maksudnya, dekat seperti apa? Andre menghela napas. Maksudku, lebih dari sekadar atasan dan staf yayasan. Kirana diam. Wajahnya berubah serius. Mas Andre, aku nggak tahu kamu dengar dari siapa atau melihat apa. Tapi hubungan aku sama Pak Arman itu rumit. Rumit gimana? Andre menyela. Kirana menunduk. Aku nggak mau ngomongin ini sekarang.
Bukan karena aku menyembunyikan sesuatu, tapi karena aku belum tahu harus menjelaskannya dari mana. Kenapa? Karena kamu takut aku tahu kamu sama papa. Kirana menatap Andre. Matanya tajam. Bukan takut, tapi karena kamu terlalu cepat menilai. Andre terdiam. Ia tak menyangka Kirana akan menjawab seperti itu. Dalam diamnya, ia tahu Kirana merasa terpojok. Aku minta maaf, ucap Andre pelan. Aku cuma bingung. Kirana berdiri. Nggak apa-apa. Wajar bingung kalau nggak tahu cerita utuhnya. Lalu ia pergi meninggalkan Andre yang masih duduk terpaku. Makan malam yang menegangkan. Malam itu, Arman mengajak Andre makan malam di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD. Mereka duduk di meja VIP, dengan pemandangan kota Jakarta dari balik kaca. Kamu kelihatan banyak pikiran, kata Arman sambil memotong steaknya. Andre hanya mengangguk pelan. Biasa, penyesuaian kerja. Arman menatap anaknya. Apa ini soal Kirana? Andre terdiam. Ia tidak menyangka ayahnya menyebut nama itu. Aku tahu kamu tertarik sama dia, lanjut Arman. Tapi aku harap kamu tahu, Kirana bukan cewek yang bisa kamu dekati sembarangan. Andre menahan emosinya. Kenapa? Karena papa lebih dulu mendekatinya. Arman meletakkan garpu dan pisaunya. Wajahnya tegas. Hubungan kami bukan urusanmu. Maaf, Pak. Tapi itu jadi urusanku kalau perempuan yang aku suka ternyata punya hubungan sama ayahku sendiri. Arman menghela napas. Kamu masih belum tahu apa-apa tentang dia. Justru karena itu aku tanya. Tapi Kirana juga nggak mau cerita. Ada alasan kenapa Kirana menjaga jarak. Dan kamu harus hormati itu. Makan malam itu berakhir tanpa senyuman. Hanya ada dua pria, ayah dan anak, yang mulai saling curiga karena wanita yang sama. Kenangan masa lalu Kirana. Hari Minggu pagi, Kirana duduk sendirian di kamar kosnya yang kecil. Ia memandangi foto ibunya yang sudah lama meninggal. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, ia akan kehilangan keduanya, Andre dan Arman. Kirana bukan perempuan biasa. Ia dibesarkan oleh ibunya yang bekerja sebagai mantan asisten rumah tangga di rumah keluarga Adinata. Namun karena satu peristiwa kelam, ibunya dipecat secara tidak hormat. Saat itu, Kirana masih remaja. Ia tahu betul luka dan aib yang menimpa keluarganya. Dan semua itu berhubungan dengan Arman, ayah Andre. Tapi sekarang, bertahun-tahun kemudian, Kirana kembali ke lingkungan itu. Ia tak berniat balas dendam. Ia hanya ingin memperbaiki hidup. Namun siapa sangka, perasaannya pada Andre mulai tumbuh. Sementara Arman, pria yang pernah menyakiti keluarganya, justru memperlakukannya dengan perhatian dan rasa hormat yang tak pernah ia duga. Cinta dan kebencian jadi kabur batasnya. Kirana merasa seperti orang yang salah di waktu yang salah. Pesan misterius. Senin pagi, Andre masuk kantor lebih awal. Di meja kerjanya ada sebuah amplop kecil berwarna coklat muda tanpa nama pengirim. Ia membukanya dan membaca isi surat itu. Mas Andre, aku minta maaf kalau aku sudah membuat masalah paham. Aku nggak pernah niat bermain-main. Aku cuma belum bisa jujur. Tapi suatu hari nanti, aku akan cerita semuanya. Saat waktunya tepat. Kirana. Andre meremas kertas itu. Semakin banyak ia mencoba memahami, semakin ia merasa dibohongi. Tapi rasa cintanya juga makin dalam. Ia tidak bisa berpura-pura bahwa Kirana bukan siapa-siapa untuknya. Ia mengirim pesan singkat ke Kirana. Andre, kalau kamu gak bisa jujur sekarang, setidaknya bilang aja, apa kamu sayang sama aku? Kirana membalas lama kemudian. Kirana, aku sayang sama kamu, tapi cinta gak bisa menyelesaikan semuanya. Jawaban itu seperti menghantam Andre tepat di dada. Kebersamaan yang tertunda. Beberapa hari kemudian, yayasan mengadakan perjalanan dinas keluar kota untuk survei lokasi program pendidikan. Kirana dan Andre termasuk dalam rombongan yang berangkat ke Yogyakarta bersama beberapa staf lain. Selama di sana,
Andre dan Kirana sempat berduaan di pantai Parangtritis saat sore hari. Angin laut bertiup pelan. Matahari hampir tenggelam. Hanya ada mereka berdua yang duduk di pasir. Kamu pernah nggak berharap kamu bisa kembali ke masa sebelum kamu kenal seseorang? Tanya Kirana tiba-tiba. Andre menoleh. Kenapa nanya begitu? Karena kadang pertemuan itu cuma bikin semua makin rumit. Jawab Kirana pelan. Tapi aku nggak nyesel kenal kamu, kata Andre jujur. Meski rumit, aku tetap senang bisa jatuh cinta sama kamu. Kirana terdiam. Air matanya mengambang. Tapi kalau cinta itu harus menyakiti orang lain, aku lebih milih mundur. Andre menahan napas. Papa. Kirana mengangguk pelan. Andre mengepalkan tangannya. Apa kamu cinta papa? Kirana tidak menjawab. Dan di situ, Andre merasa jawabannya sudah cukup jelas. Akhir yang menggantung. Malam terakhir di Yogyakarta, Kirana menghilang dari hotel tempat mereka menginap. Ia meninggalkan pesan di resepsionis untuk Andre. Aku minta maaf. Aku butuh waktu untuk sendiri. Jangan cari aku. Andre memandangi tulisan tangan itu berulang kali. Ia tak tahu harus marah, kecewa, atau justru semakin jatuh cinta. Yang ia tahu, cinta ini tak lagi sederhana. Dan sejak saat itu, Andre memutuskan, ia akan mencari tahu semuanya sendiri, tentang masa lalu Kirana, tentang hubungan ayahnya, dan tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Karena satu hal yang pasti, ia tidak mau kehilangan Kirana. Sejak Kirana menghilang dari hotel di Yogyakarta, Andre belum mendengar kabar apapun darinya. Nomor ponselnya tidak aktif, pesan tidak dibalas, dan rekan-rekan kantor pun tidak tahu kemana dia pergi. Yang jelas, Kirana mengajukan cuti mendadak selama 2 minggu, tanpa penjelasan. Andre tidak bisa duduk diam. Ia mulai menyusun potongan demi potongan. Semua yang ia tahu selama ini terasa seperti sandiwara. Sesuatu disembunyikan darinya, dan ia yakin itu bukan hal kecil. Semakin ia pikirkan, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk mengungkap semuanya. Penyelidikan diam-diam. Hari Senin pagi, Andre masuk ruang kerja ayahnya dengan alasan ingin membicarakan proyek baru. Tapi yang sebenarnya ia incar adalah rak buku kecil di pojok ruangan. Disitulah ia pertama kali melihat foto Kirana di dalam laci waktu itu. Kali ini, saat ayahnya pergi menjawab telepon, Andre mengendap pelan ke arah rak tersebut. Tangannya menyentuh sebuah map coklat bertuliskan, Yayasan Lapis Cahaya. Ia membukanya dengan cepat. Di dalamnya ada catatan kegiatan sosial, daftar donatur, dan sebuah dokumen pribadi. Ada fotokopi KTP Kirana, lengkap dengan alamat rumah lama. Mata Andre langsung membelalak. Alamat itu berada di kompleks lama dekat rumah masa kecilnya. Ia ingat nama jalan itu. Disitulah dulu ibunya pernah memecat seorang pembantu rumah tangga karena satu kejadian besar. Tapi Andre tidak pernah tahu jelas ceritanya. Nama lengkap Kirana yang tertera di KTP, Kirana Putri Sari. Nama ibunya, Lestari Sari. Mata Andre langsung terhubung ke satu ingatan lama. Nama Lestari terdengar familiar. Dulu, ibunya pernah menyebut nama itu dengan nada penuh kemarahan saat sedang bertengkar dengan ayahnya. Lestari itu cuma perusak rumah tangga orang. Begitu kata ibunya waktu itu. Andre masih kecil saat mendengarnya. Darah Andre berdesir. Jangan-jangan, Kirana anak dari perempuan itu? Konfrontasi dengan sang ayah. Malam itu, Andre tidak bisa menahan diri lagi. Setelah makan malam di rumah, ia menunggu ayahnya duduk di ruang tamu, lalu mendekat. Pak, aku mau nanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Arman menatap anaknya dengan tenang. Apa? Siapa Lestari Sari? Arman diam sejenak. Pandangannya langsung berubah serius. Dari mana kamu dengar nama itu? Tanyanya. Andre meletakkan fotokopi dokumen Kirana di meja. Dari sini, aku tahu Kirana anaknya. Dan aku ingat dulu mama pernah ribut soal perempuan ini. Arman menutup mata sejenak. Kirana nggak tahu kamu tahu ini, kan? Andre menggeleng. Belum.
Arman menghela napas panjang. Lestari adalah pembantu rumah tangga kita dulu. Dia kerja dari aku dan ibumu masih awal menikah. Tapi seiring waktu, kami jadi dekat. Andre menahan napas. Kamu selingkuh sama dia? Arman tidak menjawab langsung. Hubungan itu sudah lama. Waktu itu rumah tangga kami memang sedang bermasalah. Tapi, itu berakhir ketika ibumu tahu. Lestari dipecat dan pergi tanpa kabar. Lalu Kirana? Andre bertanya dengan suara menekan. Aku nggak tahu Kirana itu anakku atau bukan. Lestari nggak pernah bilang. Tapi waktu Kirana datang ke yayasan dan aku lihat namanya, aku curiga. Makanya aku dekati dia. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Andre menatap ayahnya lekat-lekat. Tapi kamu malah jatuh cinta. Arman diam. Pak, kamu mau melamar dia, ya? Arman menatap Andre dalam-dalam. Aku serius sama dia, Andre. Tapi aku juga bingung. Karena saat aku mulai jatuh cinta, Kirana juga mulai menjaga jarak. Andre mencengkeram lututnya. Dia sayang sama aku. Arman menunduk. Aku tahu. Kirana kembali. Seminggu kemudian, Kirana kembali ke kantor yayasan. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi mata sayunya tak bisa menyembunyikan beban pikirannya. Ia langsung menuju ruangannya dan tidak banyak bicara dengan siapapun. Andre mengetuk pintu kantor Kirana setelah makan siang. Ia masuk tanpa menunggu jawaban. Kirana mendongak pelan. Mas Andre. Aku udah tahu semuanya, kata Andre tanpa basa-basi. Kirana menunduk. Aku tahu ini akan datang. Kamu anak dari perempuan yang pernah dekat sama papa. Kirana mengangguk pelan. Iya, tapi aku nggak datang ke yayasan untuk balas dendam. Aku cuma mau hidup layak. Ibuku meninggal dalam keadaan miskin dan penuh hinaan. Aku cuma pengen bantu orang lain, supaya nggak ada anak yang ngalamin hal yang sama. Andre terdiam. Suaranya berat saat ia berkata, tapi kamu sayang aku. Kirana menatap matanya. Iya. Dan kamu juga pernah dekat sama papa. Kirana menggigit bibirnya. Dia orang pertama yang mempercayai aku waktu aku mulai kerja di sini. Dia baik, perhatian, dan aku sempat merasa aman dekat dia. Tapi kamu nggak cinta sama dia, kan? Kirana tak menjawab. Jawab, Kirana. Aku nggak tahu. Mas, aku bingung. Aku sayang kamu. Tapi aku juga nggak bisa menghapus semua perasaan hormat dan terima kasihku ke Pak Arman. Dia memang bukan ayahku. Tapi hidupku banyak berubah karena dia. Andre menatapnya dengan mata berkaca. Aku nggak bisa terus digantung begini, Kirana. Kirana menutup matanya. Aku tahu. Pertemuan terakhir bertiga. Seminggu kemudian, Kirana meminta bertemu Andre dan Arman di tempat netral, sebuah ruang rapat kecil di gedung yayasan. Mereka duduk bertiga dalam diam. Aku tahu kehadiran aku sudah merusak hubungan kalian, kata Kirana pelan. Dan aku nggak bisa terus jadi penyebab itu. Andre menatapnya, sementara Arman menunduk. Aku sudah buat keputusan, lanjut Kirana. Aku akan mengundurkan diri dari yayasan. Dan aku akan pergi keluar kota, kerja di sekolah desa. Aku nggak akan ganggu hidup kalian lagi. Andre memukul meja. Jangan gitu. Jangan kabur. Kirana menatapnya dengan air mata. Aku nggak kabur, Mas. Aku nyelamatin kalian. Aku nggak mau kalian, ayah dan anak, saling benci gara-gara aku. Arman berkata pelan. Kamu nggak salah, Kirana. Aku yang salah karena membuka pintu masa lalu yang seharusnya terkunci. Andre berkata, aku masih sayang kamu. Kirana berdiri. Tapi aku nggak bisa memilih salah satu dari kalian tanpa menyakiti yang lain. Dan aku nggak mau jadi wanita yang memecah keluarga. Maaf. Ia berjalan pergi, meninggalkan dua pria yang hanya bisa menatap punggungnya, penuh sesal, kehilangan, dan cinta yang tak sampai. Sudah 3 hari sejak Kirana pergi.
Andre tidak lagi masuk kantor. Ia mengurung diri di kamar, lebih sering termenung di balkon rumahnya yang menghadap taman belakang. Setiap malam, ia memutar ulang pesan suara Kirana yang terakhir. Terima kasih untuk semua kebaikan dan perhatianmu, Mas Andre. Tapi aku tidak bisa memaksa dunia agar berjalan sesuai keinginan kita. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan pergi, dan aku harap kamu bisa bahagia tanpa aku. Kata-kata itu seperti paku yang tertanam dalam-dalam di pikirannya. Kirana memilih pergi, tidak bersamanya, tidak juga dengan ayahnya. Ia pergi demi menjaga harga diri dan perasaan semua orang. Tapi justru karena itu, hati Andre makin hancur. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini bermula dari satu orang, Arman. Ayahnya sendiri, diam yang membakar. Selama 3 hari, suasana rumah besar itu mencekam. Arman tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ngopi pagi, membaca koran, lalu pergi ke kantor. Tapi Andre tidak pernah menyapanya. Bahkan tak mau menoleh saat Arman masuk ruangan. Sampai akhirnya, malam itu, semuanya meledak. Andre turun dari kamarnya dan melihat Arman duduk sendirian di ruang tamu. Di hadapannya ada secangkir teh dan sebuah album foto lama. Papa tidur di sini sekarang? Tanya Andre dingin. Arman mengangkat kepala. Kamu akhirnya mau bicara juga? Andre melangkah mendekat. Aku cuma pengen tahu. Papa puas? Karena semua sudah hancur sekarang. Arman menutup album itu pelan. Aku nggak pernah punya niat menghancurkan apapun, Andre. Papa tahu aku cinta Kirana. Tapi Papa tetap terus dekati dia. Tetap biarin dia bingung. Aku nggak pernah paksa Kirana. Dan aku juga nggak tahu kamu seserius itu. Jangan pura-pura nggak tahu, Pak, bentak Andre. Papa bahkan simpan cincin buat dia. Papa rencanain sesuatu di belakangku. Arman berdiri. Wajahnya merah. Karena aku juga manusia. Aku juga bisa jatuh cinta. Apa itu dosa? Tapi bukan sama perempuan yang juga dicintai anakmu sendiri. Kirana bukan milik siapa-siapa, Andre. Dia pergi gara-gara kita. Pak, gara-gara Papa dan aku terlalu egois. Mereka saling tatap. Napas memburu. Mata merah. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Andre dan Arman bukan ayah dan anak, tapi dua pria yang saling menyalahkan karena mencintai wanita yang sama. Kamar kosong. Keesokan harinya, Andre nekat pergi ke alamat kos Kirana. Tempat itu berada di daerah Tebet, sebuah bangunan kecil dengan gang sempit. Ia mengetuk pintu kamar Kirana, tapi pemilik kos bilang dia sudah pergi 2 hari lalu, membawa seluruh barangnya. Dia cuma ninggalin surat buat seseorang bernama Andre, ujar ibu kos itu, menyerahkan amplop kecil warna putih. Andre membukanya di dalam mobil. Mas Andre, aku tahu kamu mungkin marah, kecewa, atau bingung. Tapi aku pergi bukan karena aku tidak cinta. Justru karena aku cinta. Aku tahu kalau aku tetap di antara kalian, semua ini nggak akan berakhir baik. Aku nggak mau jadi penyebab kalian saling benci. Jadi tolong, maafkan aku. Kirana. Air mata Andre menetes tanpa ia sadari. Ia mengepalkan surat itu dan menunduk dalam-dalam di balik setir. Kilas balik. Luka lama. Sementara itu, Arman duduk sendirian di ruang kerja rumah. Ia memandangi foto almarhum istrinya. Banyak kenangan berputar di kepalanya. Termasuk saat istrinya memergoki hubungannya dengan Lestari, ibunya Kirana. Waktu itu, semuanya kacau. Rumah tangganya hampir hancur. Tapi demi anak, istrinya bertahan. Dan kini, 20 tahun kemudian, putri dari perempuan masa lalunya kembali muncul dalam bentuk Kirana. Bukan untuk balas dendam, tapi malah membawa perasaan yang tulus. Arman tidak tahu harus menyesal atau bersyukur. Tapi satu yang pasti, ia kehilangan Kirana, dan juga kehilangan kepercayaan anaknya. Persimpangan. 2 minggu berlalu. Andre memutuskan untuk cuti dari semua urusan bisnis dan yayasan. Ia berangkat ke Bandung, tempat terakhir yang disebut Kirana sebagai lokasi pengabdian sosial. Ia tidak tahu alamat pastinya,
Tapi ia mencari dari satu sekolah ke sekolah lain, bertanya ke pengelola yayasan lokal, mencari tahu lewat jejaring relawan. Hingga akhirnya, di sebuah desa kecil bernama Pasir Wangi, Andre melihat papan nama sekolah, Sekolah Rakyat Pelita Desa. Ia menatap bangunan sederhana itu dengan hati berdebar. Anak-anak bermain di halaman tanah, dan di antara mereka, berdiri sosok wanita dengan blus putih dan jilbab abu-abu yang sangat ia kenal. Kirana. Mereka saling tatap dari kejauhan. Kirana membeku di tempatnya. Andre berjalan mendekat pelan. Hatinya penuh amarah, rindu, dan perasaan campur aduk. "Kenapa kamu gak bilang ke aku kamu di sini?" tanyanya. Kirana menunduk. "Aku gak yakin kamu mau nyari aku. Aku gak bisa hidup tenang kalau kamu masih pergi kayak gini. Terus, kamu mau apa, Mas? Papa kamu juga kehilangan aku." Andre menatapnya dalam-dalam. "Aku dan Papa bukan lagi masalah sekarang. Yang penting kamu. Aku datang buat tahu satu hal." "Apa?" Andre menahan napas. "Kalau kamu disuruh pilih, tanpa mikirin aku, tanpa mikirin Papa, kamu mau hidup sama siapa?" Kirana terdiam lama. Suasana di sekeliling mereka hening. Hanya terdengar suara anak-anak yang tertawa dari kejauhan. "Aku mau hidup bukan dengan yang paling sempurna, tapi yang bisa jalan bareng aku tanpa ninggalin luka." Andre mendekat. "Itu aku." Kirana mengangguk pelan. "Iya, tapi kamu harus yakin, karena semua ini gak akan mudah." Andre tersenyum tipis. "Cinta memang gak pernah mudah, tapi selama kamu masih di sini, aku gak akan pergi." Akhir yang masih menggantung. Andre dan Kirana akhirnya duduk berdua di depan sekolah. Mereka bicara banyak hal, tentang rencana masa depan, tentang luka masa lalu, dan tentang usaha membangun kepercayaan dari awal. Namun satu hal belum selesai, hubungan Andre dan Arman. Sore itu, Andre menyalakan ponsel dan mengetik pesan untuk ayahnya. "Pak, aku sudah ketemu Kirana, dan aku minta maaf. Aku ingin bicara baik-baik. Kita harus perbaiki semua ini. Demi Mama, demi keluarga kita, dan demi hati kita sendiri." Pesan terkirim. Andre menatap Kirana yang kini duduk bersandar di bahunya. Dan di kejauhan, matahari mulai tenggelam, menandakan akhir dari satu bab yang penuh amarah, dan awal dari babak baru yang penuh perjuangan. Hari itu, Andre dan Kirana akhirnya kembali ke Jakarta. Setelah beberapa minggu berlalu, luka hati mereka mulai mengering. Tapi belum semua masalah selesai. Masih ada satu hal yang terus membayangi, rahasia masa lalu antara Arman dan Ibu Kirana. Andre tahu, hubungan mereka tidak akan bisa benar-benar maju kalau semua itu tidak dibuka dengan jujur. Maka sore itu, mereka duduk bersama di ruang tamu rumah Arman. Kali ini, bukan untuk saling marah, tapi untuk saling bicara. Arman duduk dengan tenang, menatap Andre dan Kirana yang duduk berdampingan di depannya. Di antara mereka, ada keheningan panjang sebelum Andre akhirnya bicara. "Pak, kita udah cukup lama saling diam. Sekarang aku cuma mau tahu satu hal." Andre menatap ayahnya tajam. "Apa benar Mama Kirana, Lestari, pernah punya hubungan khusus sama Papa?" Arman menarik napas panjang. Wajahnya terlihat berat. "Ya, benar." Kirana menunduk. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia sudah menduga jawabannya. Tapi mendengar langsung dari mulut Arman, tetap membuatnya gemetar. "Berapa lama hubungan itu, Pak?" tanya Andre lagi. Arman menatap keluar jendela. "Itu sudah sangat lama. Waktu kamu masih kecil. Aku dan Lestari dulu rekan kerja di proyek yayasan pendidikan. Waktu itu, hubungan aku sama almarhumah ibumu sedang dingin. Lestari datang sebagai teman curhat. Sampai akhirnya, kami kebablasan." Andre menahan napas. Ia tidak menyangka ayahnya pernah berselingkuh. "Lalu, Kirana?" tanyanya pelan. Arman menatap Kirana. Matanya penuh rasa bersalah. "Aku sempat curiga, tapi Lestari nggak pernah bilang. Dia pergi dari kota tanpa kabar. Aku pikir semuanya sudah selesai.
Baru belakangan ini, waktu lihat Kirana, cara dia bicara, cara dia menulis, bahkan lesung pipinya, semuanya mirip Lestari. Dan entah kenapa, aku merasa bersalah setiap kali lihat dia. Kirana menelan ludah. Jadi, papa pikir aku anak papa? Arman tak menjawab. Kirana berdiri, wajahnya tegang. Saya punya akta lahir. Nama ayah saya beda. Dan ibu saya nggak pernah cerita apapun soal ini. Arman menatapnya lembut. Aku nggak tahu pasti, Kirana. Tapi aku minta maaf kalau kehadiranku selama ini malah membuat kamu bingung. Andre ikut berdiri. Ini artinya, ada kemungkinan Kirana, adik tiriku. Suasana ruangan membeku. Tes DNA. Setelah diskusi panjang dan perdebatan yang sempat memanas, mereka sepakat untuk menjalani tes DNA. Kirana ingin kebenaran, Andre butuh kepastian. Dan Arman hanya ingin memperbaiki semua kesalahan yang sudah ia buat di masa lalu. 2 minggu kemudian, hasil tes keluar. Andre menjemput Kirana dan membawanya ke rumah Arman. Di meja ruang makan, amplop putih berisi hasil tes tergeletak. Buka aja, Kirana, kata Arman pelan. Kirana mengambil amplop itu, membukanya dengan tangan gemetar. Andre duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mata Kirana menyisir lembaran itu cepat, sampai akhirnya berhenti di kalimat terakhir. Tidak ditemukan hubungan biologis ayah anak antara subjek Arman S dan subjek Kirana L. Kirana menutup surat itu pelan. Ia menghembuskan napas lega, tapi matanya masih berkaca-kaca. Berarti, aku bukan anak papa, ucapnya. Arman mengangguk pelan. Tapi kamu tetap bagian dari keluarga ini, kalau kamu mau. Andre memeluk Kirana. Beban yang selama ini menahan mereka akhirnya runtuh. Tapi luka dan kebingungan yang ditinggalkan tetap terasa. Semuanya tidak akan sama. Menghadap makam ibu. Beberapa hari kemudian, Kirana meminta Andre untuk menemaninya ke makam ibunya. Ia ingin bicara, bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang perasaannya yang selama ini terpendam. Di pemakaman sederhana di pinggiran kota Depok, Kirana berdiri diam di depan nisan bertuliskan, Lestari Ayuning Tias, ibu yang penuh cinta. Kirana menatap batu nisan itu sambil menangis pelan. Bu, aku akhirnya tahu semuanya. Mungkin ibu punya alasan gak pernah cerita soal siapa ayahku. Tapi sekarang aku ngerti, kenapa hidup ibu begitu berat. Andre berdiri di belakangnya, memberi ruang. Aku juga jatuh cinta, Bu. Sama seseorang yang mungkin gak pernah ibu bayangkan. Tapi dia baik. Dia gak sempurna. Tapi dia berani jujur. Dan aku pengen hidup bareng dia. Kalau ibu izinkan. Ia menyentuh batu nisan itu perlahan. Lalu menoleh ke Andre yang kini mendekat dan menggenggam tangannya. Aku udah selesai sama masa lalu, Mas. Sekarang aku cuma mau jalan ke depan. Sama kamu. Andre mengangguk. Aku juga. Tapi sebelum itu, aku harus perbaiki satu hal lagi. Rekonsiliasi ayah dan anak. Sore itu, Andre kembali ke rumah ayahnya sendirian. Kirana memilih tinggal di rumah tantenya malam itu untuk memberi ruang. Arman sedang duduk di taman belakang, seperti biasa dengan segelas teh dan koran di tangan. Saat melihat Andre datang, ia hanya tersenyum kecil. Papa tahu kamu bakal datang malam ini, katanya. Andre duduk di bangku sebelahnya. Aku datang bukan buat marah. Aku cuma pengen kita selesain semuanya. Sebagai keluarga. Arman mengangguk. Aku juga pengen kita baikan. Andre, Papa nyesel udah biarin semuanya jadi serumit ini. Papa nggak sepenuhnya salah. Aku juga egois. Tapi aku nggak mau kehilangan Papa cuma karena satu hal yang bisa kita bicarakan baik-baik. Arman menatap langit sore. Papa juga nggak mau kehilangan kamu. Mereka diam beberapa saat. Lalu Arman menepuk bahu anaknya. Jadi, kamu serius sama Kirana? Andre mengangguk. Kalau dia mau, aku pengen nikah sama dia. Arman tersenyum kecil. Ya udah, berarti giliran kamu yang mulai bangun masa depan. Jangan ulangi kesalahan Papa. Kalau kamu cinta,
Jaga baik-baik. Andre menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini, ia melihat sosok Arman bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi sebagai lelaki yang juga pernah terluka dan ingin memperbaiki semuanya. Hari itu seharusnya jadi hari bahagia. Andre berdiri di halaman belakang restoran keluarga milik ayahnya, yang disulap menjadi tempat lamaran sederhana namun hangat. Lampu-lampu gantung berpijar indah di antara pepohonan. Meja-meja didekorasi bunga putih dan pita emas. Keluarga dan teman dekat sudah duduk di kursi yang disusun rapi, menunggu momen spesial malam itu. Andre berdiri di dekat panggung kecil, mengenakan batik modern warna gelap. Senyumnya tak pernah lepas sejak sore tadi. Ia gelisah, bukan karena gugup, tapi karena Kirana belum juga muncul. Dia pasti lagi dandan lama, kata Arman menenangkan. Andre mengangguk. Tapi firasatnya nggak enak. 5 menit kemudian, Tante Rini, Tante Kirana, datang tergesa-gesa dari pintu masuk. Wajahnya panik. Andre, Kirana pingsan di ruang rias. Semua orang langsung berdiri. Andre tanpa pikir panjang berlari menuju ruangan di sisi restoran yang dijadikan ruang ganti. Di ruang rias, Kirana terbaring di sofa panjang. Wajahnya pucat. Beberapa orang sudah mengerubungi sambil mencoba membangunkannya. Air! Tolong ambil air! Teriak Andre. Begitu wajahnya diseka air dingin, Kirana perlahan membuka mata. Napasnya terengah. Matanya berkaca-kaca. Aku pusing. Perutku mual. Bisiknya pelan. Andre langsung menggendong Kirana keluar dari ruangan dan membawanya ke mobil. Malam itu, mereka tidak sempat melangsungkan lamaran. Semua tamu dibubarkan secara halus oleh Arman dan Tante Rini. Sementara Andre mengantar Kirana ke rumah sakit. Kabar mengejutkan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang observasi dengan wajah tenang. Pak Andre. Iya, saya. Jawab Andre cepat. Kami sudah lakukan pemeriksaan awal. Kondisi calon istri Bapak tidak berbahaya. Tapi dia memang kelelahan, stres, Dan apa, dok? Dan dia positif hamil, sekitar 5 minggu. Andre terpaku. Hamil? Dokter mengangguk. Dia pasti belum sadar. Tapi saya sarankan beri waktu dulu untuk pulih. Baru sampaikan pelan-pelan. Andre berjalan pelan ke ruang perawatan. Kirana belum tahu. Tapi di dalam hati, ia sudah merasa campur aduk. Senang, kaget, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Keputusan Kirana. Pagi harinya, Kirana bangun dengan kepala masih berat. Andre duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Aku di mana? Tanya Kirana pelan. Di rumah sakit. Kamu pingsan tadi malam. Kirana terdiam. Ia mengingat samar-samar betapa paniknya semua orang, dan bagaimana ia merasa mual sejak pagi sebelum acara. Dokter bilang kamu kelelahan dan hamil. Kirana menatap Andre lama. Air matanya langsung menetes. Aku nggak siap, katanya lirih. Aku bahkan belum berdamai sepenuhnya sama hidupku, sama keluargaku. Terus sekarang, aku harus jadi ibu. Andre mendekat, menyentuh pipinya. Kita hadapi bareng, Ran. Kamu nggak sendiri. Kirana menggeleng. Kamu nggak ngerti, Andre. Aku hidup tanpa ayah. Ibuku kerja sendirian siang malam buat nyekolahin aku. Aku nggak mau anakku ngalamin yang sama. Makanya, aku di sini. Kita bangun keluarga yang nggak kayak masa lalu kita. Tangis Kirana pecah. Tapi aku takut. Andre menarik tubuh Kirana ke dalam pelukannya. Kalau kamu takut, aku akan jadi berani buat kita berdua. Rahasia terakhir. Beberapa hari setelah Kirana pulih, mereka kembali ke rumah. Kali ini, Kirana yang mengajak bicara. Ia sudah memutuskan untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan Andre. Namun sebelum itu, ia ingin tahu satu hal terakhir. Siapa sebenarnya ayah kandungnya? Dengan bantuan seorang teman lama ibunya di kampus, Kirana akhirnya menemukan surat lama yang pernah disimpan ibunya di laci meja kerja. Surat yang tidak pernah dikirimkan. Isinya mengejutkan. Untuk Arman.
Aku tahu aku salah. Kita salah. Tapi aku nggak ingin menghancurkan keluargamu. Aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku nggak bisa jadi perusak rumah tanggamu. Aku memutuskan untuk pergi, membawa anak ini bersamaku. Tapi aku tahu, dia harus tumbuh tanpa beban masa lalu kita. Dia mungkin bukan anakmu. Aku juga sempat dekat dengan seorang pria lain sebelum kamu. Tapi jika suatu hari dia mencarimu, terima dia seperti teman, bukan sebagai tanggung jawab. Karena aku pun tidak yakin. Kirana membaca surat itu dengan tangan bergetar. Ia menunjukkan surat itu pada Andre dan Arman. Ketiganya terdiam lama. Aku nggak yakin ini penutup yang aku harapkan, kata Kirana. Arman menatapnya dengan sedih. Tapi mungkin ini justru jawaban terbaik. Kamu bebas, Ran. Kamu bukan milik siapapun dari masa lalu. Kamu bisa bangun hidupmu sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Sebulan setelah peristiwa itu, Andre kembali mengatur lamaran. Kali ini lebih sederhana, hanya di rumah, dengan keluarga inti. Tak ada dekorasi mewah, tak ada musik keras, tapi suasana hangat. Arman bahkan memimpin doa sebelum Andre melamar Kirana dengan cincin kecil di tangan. Kirana menerima dengan senyum penuh air mata. Kali ini, bukan karena bingung atau takut, tapi karena ia tahu, ini jalannya. Beberapa bulan kemudian, Andre dan Kirana menikah. Arman berdiri di pelaminan sebagai orang tua Andre sekaligus saksi perjalanan cinta yang tak biasa. Tidak semua undangan tahu cerita mereka. Tapi mereka yang tahu, mengerti, cinta tidak pernah berjalan lurus. Kadang berputar-putar, menyakitkan, bahkan memalukan. Tapi jika dijalani dengan hati yang terbuka, cinta bisa membentuk keluarga baru, yang tidak sempurna, tapi saling menerima. Dan di akhir pesta itu, Kirana membelai perutnya yang mulai membesar. Senyum kecil di bibirnya adalah penanda bahwa luka-luka masa lalu telah berubah jadi kekuatan baru.